Upaya untuk membatasi langkah militer Presiden AS Donald Trump terhadap Iran kembali kandas di Senat Amerika Serikat. Resolusi kewenangan perang yang bertujuan mengendalikan operasi militer gagal lolos dalam voting prosedural dengan hasil 47 berbanding 52 suara. Dukungan solid Partai Republik membuat langkah untuk mengekang Presiden praktis terhenti. Perdebatan berlangsung sengit. Para pendukung resolusi menilai Presiden telah melampaui kewenangan konstitusionalnya. Berdasarkan resolusi kekuatan perang 1973, Kongres seharusnya memiliki peran penting dalam menyetujui atau menghentikan aksi militer yang berlangsung lebih dari 60 hari. Namun realitas politik di Capitol Hill menunjukkan bahwa dukungan terhadap kebijakan Trump masih kuat. Artinya jelas, perang dengan Iran bisa terus berjalan setidaknya untuk beberapa minggu ke depan seperti yang diperkirakan Trump sendiri. Dan ketika perang berlanjut, pertanyaan besarnya bukan lagi soal legalitas, melainkan daya tahan, terutama daya tahan logistik dan persediaan senjata. Sejak awal konflik, tempo operasi sangat tinggi. Serangan udara dan rudal berlangsung hampir tanpa jeda. Lembaga Studi Keamanan Nasional yang berbasis di Tel Aviv memperkirakan AS dan Israel telah melancarkan lebih dari 2.000 serangan yang masing-masing menggunakan berbagai jenis amunisi presisi. Di lain sisi, Iran disebut telah meluncurkan 571 rudal dan 1.391 drone. Banyak di antaranya memang berhasil dicegat, tetapi angka tersebut menunjukkan betapa intensnya pertempuran. Masalahnya, baik AS maupun Iran menggunakan senjata lebih cepat daripada kemampuan industri mereka untuk memproduksinya. Presiden Trump mengeklaim Amerika memiliki pasokan senjata utama yang hampir tak terbatas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Iran menyatakan siap melawan lebih lama dari yang direncanakan Washington. Namun dalam perang modern, klaim politik tidak selalu sejalan dengan realitas produksi. Data militer Barat menunjukkan jumlah rudal yang ditembakkan Iran menurun tajam. Jika pada hari pertama perang ratusan rudal dilepaskan, kini jumlahnya tinggal puluhan per hari. Panglima militer AS menyebut penurunan peluncuran rudal balistik Iran mencapai lebih dari 80% dibanding hari pertama konflik. Sebelum perang, Iran diperkirakan memiliki lebih dari 2.000 rudal balistik jarak pendek. Tetapi angka pasti selalu dirahasiakan. Penurunan tajam ini bisa berarti dua hal, antara persediaan mulai menipis atau Iran sengaja menghemat stok untuk fase berikutnya. Iran juga dikenal memproduksi puluhan ribu drone Shahed sebelum perang. Namun peluncuran drone kini juga turun drastis. Ini mengindikasikan bahwa mempertahankan tempo tinggi bukanlah hal mudah. Dengan peluncur rudal yang menjadi target utama serangan, kemampuan produksi dan distribusi senjata mereka semakin tertekan. Meski begitu, menghancurkan seluruh persediaan bukan perkara sederhana. Wilayah Iran sangat luas dan senjata bisa disembunyikan di berbagai lokasi bawah tanah. Sejarah menunjukkan perang udara jarang benar-benar menghapus kemampuan tempur lawan secara total. Amerika Serikat sendiri tetap menjadi kekuatan militer terbesar di dunia. Persediaan senjata konvensionalnya melampaui negara manapun. Namun militer Amerika Serikat sangat bergantung pada senjata berpandu presisi yang canggih, efektif, tetapi mahal dan diproduksi dalam jumlah terbatas. Pada fase awal konflik, AS menggunakan rudal jarak jauh seperti Tomahawk. Kini, dengan keunggulan udara yang lebih stabil, militer mulai beralih ke bom yang lebih murah seperti GDIM yang dijatuhkan dari pesawat.
Langkah ini menunjukkan adaptasi strategi sekaligus upaya menghemat stok senjata mahal. Trump bahkan dilaporkan mendorong kontraktor pertahanan untuk mempercepat produksi, sebuah sinyal bahwa sumber daya Amerika pun tidak sepenuhnya tak terbatas. Secara teori, AS mampu mempertahankan perang udara ke darat untuk waktu lama. Namun tantangan terbesar ada pada sistem pertahanan udara. Rudal pencegat seperti Patriot sangat mahal dan jumlahnya terbatas. Setiap unit bisa bernilai lebih dari 4 juta dolar AS dan produksi tahunannya tidak terlalu besar. Sistem ini dibutuhkan bukan hanya untuk konflik Iran, tetapi juga untuk sekutu di Timur Tengah dan Ukraina. Jika Iran masih mampu meluncurkan rudal balistik secara konsisten, maka stok pencegat AS bisa terkuras lebih cepat dari yang diperkirakan. Inilah bagian perang yang paling mahal dan paling sensitif. Seorang analis pertahanan memperkirakan AS memiliki sekitar 1.600 rudal Patriot. Angka ini terdengar besar, tetapi dalam konflik berintensitas tinggi, persediaan bisa menyusut dalam hitungan minggu. Artinya, perang ini bukan hanya soal siapa yang punya senjata lebih banyak, melainkan siapa yang mampu mengelola stoknya dengan lebih cerdas dan menjaga ritme operasi tanpa menguras cadangan strategis untuk konflik lain. Pada akhirnya, hasil konflik tidak hanya ditentukan oleh jumlah amunisi. Moral strategi dan dukungan internasional juga berperan. Namun dalam perang antara kekuatan besar seperti ini, logistik tetap menjadi fondasi utama. Jika Senat AS tidak mampu membatasi presiden, maka perang bisa berjalan selama yang diinginkan Gedung Putih, atau setidaknya selama gudang senjata masih cukup terisi.